Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita. Saya adalah dosen program studi pendidikan Islam anak usia dini atau dapat disingkat dengan PIAUD, Fakultas Agama Islam, Universitas Majalengka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini terdiri dari 2 SKS. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar kognitif yang meliputi pengertian dan periode perkembangan kognitif, implikasi teori perkembangan kognitif, strategi untuk stimulasi pengembangan kognitif, metode, media, dan alat evaluasi pengembangan kognitif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakikat pengembangan kognitif. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan menjelaskan teori-teori pengembangan kognitif. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi pengembangan kognitif anak usia dini dan permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan kognitif anak usia dini. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memahami, mengimplementasikan, serta memilih metode, media, dan alat evaluasi pengembangan kognitif. Berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua hakikat pengembangan kognitif, yang ketiga tahapan dan karakteristik perkembangan kognitif, yang keempat teori perkembangan kognitif Piaget, yang kelima teori perkembangan kognitif Vygotsky, yang keenam proses membangun pengetahuan anak, yang ketujuh pengembangan kognitif pada kurikulum PAUD, yang kedelapan metode dan evaluasi pengembangan kognitif, yang kesembilan media dan sumber belajar dalam pengembangan kognitif, yang ke-10 kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yang ke-11 bermain dan permainan matematika, yang ke-12 bermain dan permainan sains, yang ke-13 pengembangan kreativitas anak usia dini, dan yang ke-14 hakikat profil dan kemampuan kognitif. Kemudian sistem pembelajaran yang kita gunakan khususnya di Universitas Majalengka di Fakultas Agama Islam ini kita menggunakan metode blended learning yang biasanya teori itu dilakukan secara daring dan luring dengan menggunakan aplikasi untuk mendukung pembelajaran secara daring yaitu melalui Zoom Meeting, Google Meet, dan WhatsApp Group. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, diskusi, analisis, dan demonstrasi. Sedangkan metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom dan pengumpulan dalam bentuk soft file dengan mengirimkan melalui email dosen. Untuk sistem penilaian di dalam mata kuliah ini, yang pertama kehadiran 10%, kemudian untuk tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Beberapa buku referensi yang saya gunakan seperti Yuliani Nurani Sugiono dengan judul Metode Pengembangan Kognitif, Rina Raudatul Jannah 144 Strategi Pembelajaran Anak Usia Dini berbasis Multiple Intelligence, kemudian Muhammadiyah Umi Pembelajaran berbasis Multiple Intelligence, kemudian Ali Nugraha Pengembangan Pembelajaran Sains pada Anak Usia Dini, Rini Hildayani Psikologi Perkembangan Anak, Muslikatun metode pengajaran di Taman Kanak-kanak, Badru Jaman Media dan Sumber Belajar Taman Kanak-kanak, Anita Yus Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-kanak, Dwi Yulianti Bermain Sambil Belajar Sains di Taman Kanak-kanak. Kemudian selain itu saya juga menggunakan buku referensi lainnya. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada mata kuliah Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini untuk materi kecerdasan majemuk atau multiple intelligence.
Sekian video deskripsi mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita hari ini bertemu lagi dalam mata kuliah pengembangan kognitif anak usia dini untuk pertemuan ke-11. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita absensi terlebih dahulu ya, melalui sistem satu Unmaku. Semuanya hadir? Hadir. Berarti semua hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke. Selanjutnya, sebelum kita pembelajaran pada hari ini, supaya kita semangat, tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. 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 Untuk konsentrasi kita senam otak dulu, dipimpin oleh Neng Dila. Nggak apa-apa sambil duduk. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, minggu kemarin pada pertemuan ke-10 kita sudah membahas mengenai media dan sumber pembelajaran pengembangan kognitif. Ada yang masih ingat dengan materi minggu kemarin? Saya Bu. Ya, silakan yang Alma. Jadi menurut Gagne menyatakan bahwa media itu merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak yang dapat mendorong anak untuk belajar. Nah, betul sekali. Jadi media adalah sebagai saluran komunikasi, penyaji pesan supaya untuk mendorong anak belajar. Minggu kemarin saya sudah memberikan tugas kepada teman-teman untuk membaca materi pada pertemuan hari ini, yaitu materi kecerdasan majemuk ya, atau multiple intelligence, dari buku referensi yang sudah kita gunakan, dan juga saya sudah mengirim soft filenya di WhatsApp group ya. Ada yang sudah baca-baca di rumahnya mengenai materi kecerdasan majemuk ini? Saya Bu. Silakan Indira. Pada tahun 1983, Howard Gardner mengemukakan sebuah teori yang bernama multiple intelligence pada bukunya Frame of Mind. Teori ini mengatakan bahwa ada banyak sekali cara untuk belajar dan anak-anak dapat menggunakan intelijensinya untuk mempelajari suatu kemampuan atau konsep. Terima kasih Neng Dila. Jadi betul sekali, teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence ini tokoh pencetusnya adalah Howard Gardner yang dikembangkan pada tahun 1983. Setiap anak itu memiliki potensi atau kecerdasan yang berbeda-beda yang dapat mengembangkan keterampilannya. Itu. Selanjutnya ada lagi yang baca-baca di rumahnya? Silakan. Ya, jadi menurut Howard Gardner itu kecerdasan itu merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah serta menciptakan produk berharga dalam satu atau beberapa lingkungan budaya masyarakat. Nah, betul sekali. Jadi menurut Howard Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dan kemampuan untuk menciptakan produk atau karya. Gitu ya. Oke, kita bahas sama-sama mengenai kecerdasan majemuk ini atau multiple intelligence. Nah, ini. Pada dasarnya setiap individu itu unik. Unik itu artinya apa? Berbeda satu dengan yang lainnya. Masing-masing individu akan mempertahankan hidupnya dan akan mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap, keterampilan dengan cara yang berbeda. Setiap anak didik perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan kecerdasan majemuknya. Nah, selanjutnya, apa sih tantangan bagi guru atau pendidik dalam menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang kondusif? Nah, yang menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif itu harus disesuaikan dengan potensi dan aspek kecerdasan anak, yaitu
pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang berpusat pada anak itu yang seperti apa sih? Yang sesuai tumbuh kembang anak. Sesuai dengan tumbuh kembang anak, sesuai dengan potensi, minat, bakat, ya, gitu. Nah, selanjutnya menurut Gardner, seperti yang tadi Ibu Is bilang, yang sudah baca-baca di rumah, bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan kemampuan untuk menciptakan produk atau karya dalam satu atau lingkungan budaya masyarakat yang berbeda. Selanjutnya kita akan bahas ini tentang kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk ini tokoh pencetusnya adalah Howard Gardner yang dikembangkan pada tahun 1983. Menurut Howard Gardner, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu cerdas sesuai dengan potensinya, seperti itu. Nah, kegiatan pendidikan anak usia dini itu harus hendaknya memperhatikan 9 kemampuan belajar anak atau 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik atau kecerdasan cerdas bahasa. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Dan yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar dan ruang. Dan yang keempat adalah kecerdasan musikal. Yang kelima kecerdasan kinestetik atau cerdas gerak. Dan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal atau cerdas sosial. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri. Dan yang kesembilan adalah kecerdasan naturalis, mengenal flora, fauna, fenomena alam. Dan selanjutnya yang kesembilan adalah kecerdasan eksistensial atau spiritual. Selanjutnya kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara tepat dan kompeten melalui kata-kata, berbicara, membaca, menulis, gitu ya. Orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini biasanya siapa aja? Orator, penyair, pengacara, siapa lagi? Negosiator, dan lain sebagainya. Nah, kecerdasan linguistik ini dapat dirangsang melalui berdiskusi, bercerita, membaca, menulis. Itu kurang lebih ya. Kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini adalah kemampuan untuk menangani perhitungan dan bilangan, pola berpikir logis dan ilmiah. Kecerdasan logika matematika ini biasanya dimiliki oleh matematikawan, fisikawan, terus akuntan, programmer, filsuf, saintis, dan lain sebagainya. Kecerdasan logika matematika ini dapat dirangsang dengan menghitung, membedakan bentuk, bermain benda-benda, dan menganalisis data. Selanjutnya, yang ketiga adalah kecerdasan visual spasial atau cerdas ruang dan gambar. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan melihat suatu objek dengan sangat detail. Kemampuan ini dapat merekam objek yang dilihatnya dan didengarnya serta pengalaman-pengalaman lain di dalam memori otaknya dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh arsitek, fotografer, seniman, pilot, pemahat patung, para penemu teknologi, pelukis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kecerdasan visual spasial yaitu kemampuan ruang yang dapat dirangsang melalui bermain balok-balok, bentuk-bentuk geometri, puzzle, melukis. Selanjutnya menggambar, menonton film, dan bermain daya hayal atau imajinasi. Yang keempat adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat irama, dan secara emosional terpengaruh oleh musik. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang musik. Contohnya yang bekerja di bidang musik apa aja? Penyanyi, musisi, pencipta lagu, komposer, dirijen, apalagi? Dan banyak lagi ya. Nah, kecerdasan musikal ini dapat dirangsang melalui irama, nada, birama, dan tangan kalau di TK ya. Kalau anak-anak TK itu kan biasanya apa-apa dipukul-pukul gitu ya. Kayak menciptakan nada, oh 2 ketuk, 1 ketuk, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima adalah kecerdasan kinestetik atau cerdas gerak. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menghubungkan fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang
sempurna. Contoh orang yang memiliki kecerdasan ini adalah apa yang cerdas gerak? Atlet, olahragawan, terus pengrajin, montir, penjahit, penari. Nah itu. Selanjutnya yang keenam adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini apa sih? Yaitu kemampuan untuk mengenali berbagai jenis flora dan fauna serta fenomena alam lainnya. Nah ini mungkin bagi orang tua yang belum tahu, anak yang menyukai binatang itu nggak disebut cerdas ya. Ya, di kita itu pasti yang disebut cerdas itu yang apa aja? Yang pintar matematika saja. Jadi kalau yang peduli lingkungan itu nggak disebut cerdas ya. Padahal itu termasuk salah satu kecerdasan. Kalau dalam teori Howard Gardner, kecerdasan naturalis ini bisa terlihat dalam seperti asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, terjadinya tata surya, berbagai galaksi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kecerdasan ini biasa dimiliki oleh petani, nelayan, pendaki, pemburu, penjelajah alam atau pecinta alam. Kalau sekarang mungkin yang peduli terhadap apa iklim biasanya apa? Itu seperti itu. Terus kecerdasan naturalis yang mencintai keindahan alam dapat dirangsang melalui pengamatan lingkungan, bercocok tanam, memelihara binatang, termasuk melihat atau mengamati fenomena alam seperti hujan, angin, matahari, banjir. Nah itu termasuk kecerdasan ya. Jangan dianggap itu bukan sebuah kecerdasan gitu, seperti itu. Itu peduli lingkungan gitu. Selanjutnya yang ketujuh adalah kecerdasan interpersonal atau cerdas sosial. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, cerdas sosial atau kemampuan untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi dengan orang lain. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh networker, negosiator, dosen, atau guru. Selanjutnya kecerdasan interpersonal yaitu kemampuan melakukan hubungan antar manusia atau berkawan dapat dirangsang melalui kalau di TK itu bermain bersama, bekerja sama dengan temannya, melakukan permainan kooperatif itu kalau di TK ya, terus bermain peran, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik itu. Selanjutnya yang kedelapan adalah kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri, kemampuan untuk menghargai diri sendiri, kemampuan untuk mandiri, disiplin, gitu ya. Nah, biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh pemimpin, konselor, motivator, terus trainer, teolog. Kecerdasan intrapersonal ini atau cerdas diri bisa dirangsang dengan menggali perasaan anak. Nah, kita itu harus menggali perasaan anak, bercerita. Coba dia mau bercerita tentang pengalamannya ke kita sebagai pendidik, sebagai orang tua atau guru. Terus diajarkan untuk bersikap disiplin. Misalkan mengenai mandi, tidur, makan, belajar, itu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial atau spiritual. Nah, kecerdasan eksistensial adalah kemampuan anak dalam menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi mempunyai sebab dan identik dengan spiritual. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh ulama, psikolog, terus apa lagi? Filsuf. Ya, terus contoh stimulasinya menerapkan kebiasaan yang berkaitan dengan ibadah. Misalkan sholat 5 waktu, doa-doa harian, kalau TK ya cara berwudu, kalau ke anak PAUD ya, terus apa lagi? Kalimat-kalimat thayyibah, terus surat-surat pendek, dan masih banyak lagi. Nah itu 9 kecerdasan menurut Howard Gardner dari definisi pengertian, terus dari cara menstimulasinya atau merangsangnya supaya kecerdasan tersebut bisa berkembang harus dirangsang seperti apa. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya dari apa yang saya sampaikan mengenai materi kecerdasan majemuk ini? Silahkan. Neng Wafik, Boleh berdiri biar lebih jelas. silahkan. Gimana? Gini, di dalam satu kelas itu kan mempunyai banyak murid, pasti memiliki kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. Bagaimana cara seorang guru mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak? Ada yang mau bantu jawab? Silahkan untuk pertanyaan Neng Wafik.
Neng Sri, silakan berdiri Neng biar kedengaran. Untuk mengembangkan kecerdasan majemuk bisa dilakukan secara perlahan-lahan disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan. Misalnya untuk menstimulasi perkembangan interpersonal anak dengan cara memasukkan anak ke lembaga pendidikan PAUD agar anak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dan bermain dengan teman-teman lainnya anak-anak seusianya. Nah, terima kasih untuk Neng Sri telah membantu menjawab dari pertanyaan Wapik ya. Pertanyaan Wapik adalah bagaimana cara mengembangkan aspek kecerdasan majemuk pada anak. Supaya kita tahu anak tersebut memiliki kecerdasan apa, otomatis kita sebagai pendidik, baik itu guru maupun orang tua, observasikan secara tidak langsung ketika kita mengajar anak-anak di lembaga PAUD atau orang tua di rumahnya, bermain bersama anak, waktunya bersama anak, otomatis secara tidak langsung kita mengobservasi anak kan. Nah, kita bisa melihat apa sih yang anak sukai. Bisa nggak kan? Bisa kelihatan kan? Apa sih yang tidak ia sukai? Minat anak ini ke apa sih? Potensinya apa sih? Kalau ia misalkan suka menggambar, itu termasuk kepada kecerdasan apa? Visual spasial. Jadi untuk mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak, secara kita dengan cara observasi langsung ya. Itu mau guru ataupun orang tua, jadi banyak waktu dengan anak didiknya, jadi akan mengetahui apa yang anak sukai, apa anak yang anak diminati, gitu seperti itu. Terus apalagi fokus kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Di kita kalau anak yang tidak pintar matematika, tidak pintar calistung lah, pasti disebut bodoh. Padahal setiap anak itu, kata Howard Gardner, itu cerdas sesuai dengan potensinya. Ada anak yang memiliki beberapa kecerdasan nih, selain dia misalkan pintar, memiliki kecerdasan logika matematika, ia juga misalkan memiliki kecerdasan visual spasial. Ada anak yang misalkan di kecerdasan logika matematikanya kurang berkembang, tapi ia misalkan di kecerdasan kinestetiknya berkembang gitu. Jadi untuk mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak itu, Neng, dengan cara mengetahui minat anak tersebut di apa, potensinya apa, kemudian distimulasi. Jadi tahu ya, potensi anak tersebut ini di apa nih. Untuk mengetahui potensi anak tersebut cerdasnya di apa, kita harus tahu indikator kecerdasan itu apa. Misalkan kecerdasan logika matematika, indikatornya apa? Indikatornya misalkan, mampu mengenal bilangan 1 sampai dengan 10 misalkan. Indikator kecerdasan visual spasial, mampu mengambil gambar misalkan dari kamera, terus mampu menggambar, mampu melukis misalkan seperti itu. Indikator untuk mengetahui anak memiliki kecerdasan naturalis, dia misalkan suka dengan bercocok tanam misalkan, terus dia peduli pada lingkungan, suka belajar tentang tata surya misalkan, seperti itu ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya? Sudah saja. Oke. Baik, dari apa yang saya jelaskan dari tadi, dari awal sampai akhir, saya ingin bertanya ke siapa dulu ya? Neng Sophie. Neng, kecerdasan visual spasial itu apa? Jadi kecerdasan visual spasial yaitu kecerdasan atau kemampuan untuk melihat suatu objek secara detail atau terperinci. Nah, kemampuan ini itu mampu mengingat atau merekam suatu objek maupun pengalaman-pengalaman baik yang didengar maupun dilihat secara lama dalam memorinya. Terus juga kemampuan ini bisa dirangsang melalui menggambar, melukis juga bisa, menonton film, dan juga bermain puzzle. Terus bisa juga dirangsang dengan melalui bermain dengan daya hayal atau berimajinasi. Terima kasih. Berarti semuanya sudah paham ya. Baik, di pertemuan minggu kemarin saya sudah memberikan tugas kepada teman-teman sesuai dengan apa yang tertera di silabus atau di RPS, bahwa pertemuan ke-11 untuk materi kecerdasan majemuk ini
teman-teman ditugaskan untuk membuat kelompok menjadi 4 kelompok dan membuat media pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Silakan teman-teman berkumpul dulu dengan kelompoknya, diskusikan apa yang akan teman-teman nanti praktekkan di depan. Sekarang saya persilahkan dulu kelompok 1 dulu yang maju ke depan untuk mempraktekkan pembelajaran dalam pengembangan kecerdasan majemuk. Silakan kelompok 1. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan media pembelajaran yang kami buat. Kami dari program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Agama Islam Universitas Majalengka. Saya Irunul Latifah, NPM 2012-1003, dan teman saya Al-Mafwaja Rahma, NPM 201211005, dan teman saya Wati S. Fadila dengan NPM 2012-1004 dan nama saya Sheila Malulida, NPM 2012-1006. Hari ini kami akan mempraktekkan tentang strategi pembelajaran anak dalam mengembangkan kecerdasan logika matematika dengan melalui media kecerdasan celengan warna. Celengan warna ya, Ya, media celengan warna. Adapun alat dan bahannya itu dari kardus bekas, kertas origami, gunting, dan juga lem. Lalu filosofinya yaitu media ini dibuat untuk anak untuk mengenalkan anak pada bentuk-bentuk geometri dan berbagai macam warna. Lalu cara penggunaannya, anak disuruh memilih salah satu bentuk geometri lalu memasukkannya ke dalam kotak celengan. Boleh dipraktekkan seperti apa bermainnya? Ke teman-temannya silakan. Seperti di sekolah teman-teman kan sudah pada ngajar semuanya kan? Sudah. Ya, silakan. Seperti apa? nyanyi dulu. Ada warna. Ya, nyanyi dulu tentang warna ya. Iya. Ayo anak-anak, kita mau Bukan nyanyi semuanya. ya Iya, Bu. mengenai warna. Red merah, red merah, blue biru, yellow kuning, yellow kuning, green hijau. Siapa yang mau nyoba? Anak-anaknya? Saya, Bu. Iya. Dan IPA. Silakan. Apa itu? Bentuk apa? Bentuk apa ya? Coba lihat teman-teman. Bentuk apa teman-teman? Kotak. Iya, segi empat. Itu warnanya apa? Merah. Masukkan. Warna merah. Iya. Ada yang mau coba lagi? Satu lagi. Ya, siapa ya? Ayo, siapa? Ya. Oh, sini. Coba. Yang mana sih? Warna kuning. Iya. Itu bentuknya apa? Ini bulat. Bulat. Coba dimasukin. Warnanya warna apa ini? Warna kuning, Ibu. Pinter. Mungkin cukup sekian praktek dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyiapkan media pembelajarannya. Oke. Dari kelompok yang sudah tampil tadi, semuanya dari 4 kelompok tadi, ada satu kelompok yang kalau di TK itu dapat bintang 4 atau nilainya berkembang sangat baik ya. Dan itu kelompok 1. Alhamdulillah kita selesai untuk materi kecerdasan majemuk pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.